Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Azahra dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pertama, akan membahas mengenai pengertian teori konstruktivisme. Kedua, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Ketiga, tujuan teori konstruktivisme. Keempat, unsur penting teori konstruktivisme. Kelima, prinsip-prinsip teori konstruktivisme. 6. Konstruktivisme dalam pembelajaran. 7. Aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Agar lebih jelas, mari simak video berikut ini. Konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu mengenai teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme? Dapat dilihat pada pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, konstruktivisme bersifat dinamis, yaitu tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Selanjutnya, kita bahas mengenai ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada siswa. 3. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. 4. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. 5. Menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar. 6. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu pada siswa. 7. Penilaian belajar siswa lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 8. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. 9. Menekankan pada pentingnya konteks siswa dalam belajar. 10. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Oke, sekarang tujuan teori konstruktivisme. Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Selanjutnya, unsur penting teori konstruktivisme. Unsur-unsur penting dalam teori konstruktivisme yaitu 1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. 2. Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. 3. Adanya lingkungan sosial yang kondusif. 4. Adanya dorongan agar siswa mandiri. 5. Adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Selanjutnya mengenai prinsip teori konstruktivisme. Ada beberapa prinsip teori konstruktivisme, yaitu 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi, agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Konstruktivisme dalam pembelajaran.
Pendekatan konstruktivisme menghendaki siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi lebih bermakna dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide mereka. Kemudian yang terakhir mengenai aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Aplikasinya ada beberapa, yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. Kemudian, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan. Kemudian, memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Aplikasi selanjutnya, guru bersama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Dan guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.